kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Tapi sebelum memulai Fun Reading ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu ini hanya general reading. Jadi tidak harus resonate untuk semua orang. Dan tidak juga harus semua poin yang disampaikan itu cocok atau tepat untuk kalian, sesuai dengan yang kalian alami. Itu tidak harus, karena ini general reading, oke? Jadi kalau kalian tidak paham poin yang disampaikan, bisa jadi itu memang tidak untuk kalian reading ini. Ya, berarti ini tidak resonate untuk kalian. Karena kalau ini resonate sesuai dengan yang kalian alami, biasanya poin ini langsung bisa kalian pahami gitu. Kalau tidak mengerti dengan pembahasannya, tidak mengerti dengan poinnya, tidak mengerti dengan bahasa yang saya pakai, tidak mengerti dengan yang saya sampaikan, sederhana aja. Ini tidak resonate untuk kalian dan tidak harus dipaksakan. Gak usah ditonton, gak masalah, oke? Jadi kalau ada yang masih mengeluh seperti itu, ini ya jawaban saya. Bisa jadi ini tidak resonate sama kalian dan tidak harus dipaksakan. Karena ini general reading. Dan saya selalu menuliskan di description box, kalau memang tidak suka dengan cara saya menyampaikan, bagaimana saya membawakan fun reading ini, tidak suka dengan cara bicara saya, dan tidak suka dengan kontennya, tidak usah ditonton videonya. Oke, sederhana ya. Kemudian tambahan lagi bahwa saya selalu menyediakan timestamp atau catatan waktu di description box. Silahkan pilih sesuai dengan kartu yang kalian pilih, langsung menuju menitnya. Oke, tidak harus ditonton semuanya. Jadi kalau ada yang bilang terlalu panjang videonya, kalian tidak harus menonton semuanya. Pilih yang kalian pilih saja, dan kalau itu resonate silakan ditonton, kalau tidak nggak usah dilanjutkan ditonton, oke? Dan kalau itu masih kalian anggap panjang, mungkin Fun Tarot Reading ini tidak cocok untuk kalian. Itu aja, tidak harus ditonton videonya, oke? Karena memang rata-rata tarot reading seperti itu. Dan setiap reader, setiap pembacanya punya caranya sendiri-sendiri untuk menyampaikan sesuatu. Oke, kalau kalian rasa itu tidak cocok sama kalian tidak suka cara penyampaiannya, atau kalian rasa itu terlalu panjang, kalian malas menghabiskan kuota, ya nggak usah ditonton, gitu ya. Sederhana ya, oke? Nggak ada salahnya saya menyampaikan ini, biar itu jadi pertimbangan kalian juga, gitu. Jadi, kalian bisa mengkritik, kalian bisa menyampaikan sesuatu, saya juga bisa menjawab itu semua. Saya juga punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Ingat ya, oke? Kita langsung saja mulai ke tarot reading ini. Di sini kita akan membahas kira-kira seperti apa sih mereka tanpa kalian. Ini kalian bisa menanyakan untuk siapapun orangnya, tidak harus yang berkaitan dengan romantic relationship, oke? Jadi kalian bisa menanyakan teman, sahabat, atau anggota keluarga, atau siapapun, terserah. Kalian pikirkan orangnya, lalu pilih salah satu kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Belajar menggunakan intuisi di sini, ya. Kemudian ingat bahwa ini hanya general reading. Jangan diambil mentah-mentah. Kalau ada yang positif untuk pertimbangan, silahkan diambil. Kalau tidak, tidak usah. Kalian sudah cukup dewasa untuk bisa memilih, untuk bisa memproses informasi yang kalian terima. Ini bisa kalian jadikan untuk bahan mengerucutkan investigasi kalian, gitu. Bisa menjadi bahan untuk kalian coba cari tahu lebih lanjut, gitu. Jadi intinya ini bukan informasi yang kalian harus ambil mentah-mentah ya, apalagi ini hanya general reading, fun reading, oke? Kita langsung masuk ke tarot readingnya. Di sini ada 4 kartu, pilih salah satu kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Setelah kalian memikirkan orang yang ingin kalian tanyakan, kira-kira seperti apa mereka tanpa kalian, oke? Apakah kartu nomor 1, kartu 2, kartu 3, atau kartu 4? Pilih salah satu sesuai dengan intuisi kalian. Langsung cek di description box, di situ biasanya saya taruh timestampnya atau catatan waktunya, oke? Langsung menuju menit yang kalian pilih. Oke, kita mulai saja langsung dari kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 di sini ada 5 of Wands. Kemudian ada 2 of Cups, ada 6 of Swords, ada The Lovers, ada Temperance, ada The Death atau Transformation, ada 7 of Swords, dan ada Hierophant.
di sini ada Two of Cups dan ada The Lover. Kemungkinan kalau ini resonate bisa jadi dia adalah high level soulmate kalian. Soulmate yang levelnya cukup tinggi, cukup powerful, atau bisa juga dia adalah twin flame. Kalau kalian percaya dengan terminologi itu ya, atau kalian percaya dengan istilah itu, ya ini bisa high level soulmate atau twin flame, oke? Tapi koneksi di antara kalian itu kuat banget ya, koneksi jiwa, soul connection-nya itu sangat kuat dan sulit terpisah. Kalau saya bicara twin flame dan high level soulmate, itu memang tidak harus soal percintaan dengan lawan jenis gitu ya, maksudnya romantic relationship, nggak harus tentang itu sih, tetapi bisa juga tentang sahabat atau seseorang yang sangat yang sangat dekat dengan kalian secara jiwa, kalian juga memang dekat gitu. Tidak harus romantic relationship, oke? Tapi kalau yang saya lihat di sini ini lebih banyak tentang romantic relationship, oke? Jadi kalaupun misalkan kalian tidak menikah ya, di lifetime ini ya, di kehidupan ini kalian masih tetap bersama gitu. Jadi semacam kalian ini akan terus bersama untuk saling mensupport hidup kalian sampai akhir gitu. Jadi intinya koneksi ini cukup kuat sih ya. Sosok ini ya, kalian maupun sosok yang kalian tanyakan ini, kalian berdua satu sama lain itu adalah jiwa yang memang semacam semacam ditakdirkan bersama gitu. Memang tidak harus menikah ya, tapi kemungkinan kebanyakan ini ke arah pernikahan sih. Tapi intinya, kalaupun kalian tidak menikah, bukan berarti kalian bisa pergi dari kehidupan satu sama lain begitu saja. Kalian kemungkinan akan tetap bersama, ya. Jadi semacam destiny gitu. Dia akan menemani kalian dalam kehidupan ini, kalian pun akan menemani dia dalam kehidupan ini. Dalam status apapun, kalian semacam yaitu saudara dalam jiwa gitu. Jadi ya akan bersama gitu sampai akhir dalam kehidupan ini gitu lah intinya. Itu memang dikirimkan untuk menjadi pendamping kalian dalam hidup ini gitu. Pendamping di sini memang tidak harus berkaitan berarti menikah gitu ya. Tetapi kalaupun kalian tidak menikah ya kalian tetap kemungkinan bersama gitu. Tetap terkoneksi lah intinya, oke? Tapi kalau yang saya lihat ya di sini ada kartu ini ya. Jadi kemungkinan kalian akan berujung pada pernikahan sih. Tapi ini ya, hubungan kalian ini cukup dinamis ya. Saling mencintai gitu, bukan berarti memang hubungan itu semulus jalan tol ya memang. Tapi saling mencintai dan menyayangi pun hubungan itu bisa banyak ujian dari diri masing-masing, juga dari luar juga bisa jadi internal dan eksternal gitu. Tapi bagaimana sih kira-kira dia tanpa kalian? Seperti yang sudah saya bilang, karena kalian itu secara koneksi jiwa ya, soul connection-nya itu sangat terikat sekali gitu. Jadi semacam soulmate tapi ada belahannya yang hilang. Nah itu gimana ya, kayak gitu. Itulah keadaan mereka tanpa kalian, itu yang saya lihat. Jadi di sini kelihatan konflik ya, konflik dalam batinnya sendiri, dalam hidupnya sendiri gitu. Kelihatannya dia berusaha, mereka di sini yang kalian tanyakan itu berusaha survive dalam hidupnya tanpa kalian gitu. Gimana sih kalau seseorang yang bagian dari jiwa kita pergi,
atau tidak bersama kita gitu, kira-kira bagaimana kita menjalani hidup tanpa dia, itu pasti berbeda banget ya rasanya, karena dia punya area yang cukup besar dalam jiwa kita gitu, belahan yang cukup besar gitu, sehingga ketika dia tidak ada, pergi gitu ya kita merasa kekosongan yang cukup lebar di situ. Asik, kekosongan yang cukup lebar ya, kosong gitu. Tapi dia berusaha untuk survive, dia berusaha untuk tegar gitu, bahwa tanpa kalian dia baik-baik saja. Itu yang berusaha dia tampakkan di luar, itu yang berusaha dia bangun dalam dirinya, mindsetnya. Tapi apalah artinya apalah artinya kalau memang kalian secara jiwa itu memang terkoneksinya cukup erat gitu ya, itu sulit untuk dibohongi. Seberapa besar usaha dia untuk memanipulasi itu, kalau yang saya lihat di sini, nggak usah jauh-jauh dalam hati dia deh. Dalam hati dia yang paling permukaan aja apaan sih? Ya, dalam hati dia itu sebenarnya dia merasa sangat kehilangan kalian pastinya ya. Di sini terlihat ada perdebatan ya. Seberapa besar usahanya untuk tegar, untuk membuktikan bahwa kalian itu tidak punya kontribusi besar untuk hidupnya. Bahwa kalian itu tidak punya pengaruh besar ya. Bahwa tanpa kalian itu ada dan tanpa kalian itu tidak ada bedanya. Dia tetap bisa berdiri tegar gitu. Tapi ya itu yang berusaha dia wujudkan, tapi ternyata dia pun pada akhirnya tidak bisa membohongi dirinya sih, bahwa kalian itu cukup penting buat mereka ya, kalian itu cukup penting buat mereka. Keberadaan kalian itu ternyata memberikan energi besar buat hidup mereka, buat jiwa mereka gitu. Jadi pada akhirnya mereka tidak bisa membohongi diri mereka sendiri bahwa mereka membutuhkan kalian. Di sini kelihatan ada Five of Wands, di sini Temperance, di situ mereka coba sabar. Semakin mereka mengelak gitu, semakin mereka itu sebenarnya merasa sakit loh. Ya, jadi jangan berusaha mengelak, jujur aja sama diri sendiri. Karena apa? Semakin kita membohongi diri, semakin kita tuh sakit. Maaf ya, ini mungkin kayak hukum apa ya, hukum fisika aja, hukum fisika mungkin kayak hukum Archimedes kali ya. Tapi intinya ketika kita berusaha memberikan dorongan gitu ya, mengelak gitu, dorongan itu kembali ke kita gitu, kembali mendorong kita sebesar gaya yang kita berikan gitu. Jadi sama aja, kita pada akhirnya tidak bisa membohongi diri sendiri, itu hanya menyakiti diri sendiri. Lebih baik apa? Lebih baik adalah terima. Kalau memang keadaannya seperti itu yang dirasakan, terima aja, akui gitu. Itu sudah membuat jiwa kita, hati kita, perasaan kita ringan. Sebenarnya ini lebih cocok untuk orang yang kalian tanyakan kali ya. Tapi intinya seperti itu. Kalau kalian mengalami situasi yang semacam ini, oke, jadi pada akhirnya ini juga mengajarkan mereka, kalau kalian memang sedang terpisah atau sempat terpisah ya, ini mengajarkan mereka seberapa besar mereka mengelak, pada akhirnya mereka akan menjadi dewasa untuk mengakui ini, bahwa membohongi diri sendiri itu bukan jawaban gitu. Mereka akan semakin dewasa di sini. Sakitnya mereka itu, semakin mereka membohongi diri mereka kan mereka merasa semakin sakit ya. Nah, sakit mereka itu yang mendewasakan mereka gitu. Ya, jadi di sini ada proses pendewasaan yang saya lihat, oke? Nah, ini Two of Cups, jelas bahwa soul connection kalian itu sangat tinggi, oke? Besar. Transformation atau the death. Di sini kelihatan bahwa yaitu tadi dari proses pendewasaan ya, semakin besar sakit yang mereka rasakan, sebenarnya sakit itu juga tidak lepas dari keputusan mereka dan langkah mereka ya. Kalau mereka semakin mengelak ya
itulah yang mereka rasakan gitu. Tapi itu mengajarkan mereka untuk lebih dewasa lah ya. Jadi intinya di situ ada proses transformasi yang cukup besar ya. Itulah yang mengubah diri mereka jadi jauh lebih bijaksana, lebih dewasa lagi gitu. Itu mengajarkan banyak hal. Ada pelajaran penting di situ yang mendewasakan mereka, bahwa ya itu tadi, tidak perlu mengelak, mereka harus jujur. Dan kalau memang itu yang mereka inginkan, bahwa kalau memang kalian itu adalah sosok yang mereka inginkan, maka mereka harus mengakui itu dan menjemput itu gitu. Dan kalau memang ada hal yang menjadi isu di antara kalian, ya dicoba dicarikan penyelesaiannya gitu ya, problem solvingnya gitu. Mencoba untuk berkompromi gitu lah intinya ya. Oke, di sini Six of Swords ya, jelas ya, kemungkinan ada perpindahan. Jadi kalau memang kalian sempat terpisah, kemungkinan pada akhirnya dia akan kembali lagi. Walaupun kalau yang saya lihat di sini, kalian masih mungkin untuk terlibat masalah yang sama, cuman dia kembali sudah dalam keadaan lebih dewasa, level kedewasaannya udah meningkat gitu. Dari proses ini, transformasi ini, proses yang cukup painful itu gitu ya, mereka sudah cukup dewasa walaupun harus bertemu dengan isu-isu yang sama di antara dalam hubungan kalian ya, walaupun harus menemui isu yang sama dalam hubungan kalian, masalah yang sama dalam hubungan kalian, tapi di situ kelihatannya dia sudah lebih bisa untuk berkompromi gitu. Dan ini juga bisa menjelaskan bahwa setelah mereka berusaha mengelak seberapa besar usaha mereka dan mereka tetap gagal gitu, semacam mereka berusaha melewati jalan yang sama dan mereka terus gagal, akhirnya mereka mencari jalan lain, yaitu kembali pada kalian gitu. Itu yang saya lihat di sini, ada The Lover dan Hierophant. Jadi kelihatan ini akhirnya pada arah yang serius lah ya, komitmen. Oke. Kemungkinan menikah itu bisa jadi lebih besar ke arah situ sih. Oke. Kemudian untuk oracle-nya ya, be in the present and dream of the future. Oke, jadi saat kita bermimpi segalanya sepertinya mungkin gitu ya. Jadi ya, kalau memang ini adalah mimpi kalian dan kalian itu adalah mimpi mereka, maka ya mereka harus sadar untuk menjemput apa yang menjadi impiannya atau mimpinya gitu ya. Nah, ini cuma masalah gengsi kalau saya lihat di sini. Kartu di sini lebih menjelaskan pada gengsi dan pride yang cukup besar untuk kembali, untuk mengakui, untuk berkompromi, itu besar sekali. Ya, itu hanya menyulitkan mereka juga sih. Pada akhirnya mereka disuruh untuk membuka gitu. Kalau memang tidak siap dengan konsekuensinya, artinya selalu menderita karena belahan jiwanya pergi gitu kan, maka mereka harus membuka hati, membuka pintu hatinya, perasaannya ya, untuk menerima perbedaan, berkompromi, mencarikan solusi yang menjadi akar masalah dari hubungan kalian. Nah, intinya gitu ya. Jadi intinya sebelum ya intinya itu harus mengakui dulu, menyadari dulu kalau memang fakta dan realitanya seperti itu. Kalau faktanya dia atau mereka tidak bisa jauh dari kalian, faktanya mereka itu memang sangat membutuhkan kalian, ataupun sebaliknya, maka yang diperlukan di sini itu lebih pada mengakui dulu, jangan mengelak gitu, jangan membohongi diri, itu tidak menyelesaikan masalah. Mengakui keadaan itu adalah step awal untuk menyelesaikan masalah, itulah intinya gitu ya. Kemudian ini nah di kartu oracle ini ya, ini lebih disuruh jujur sih, jujur sama diri sendiri, lalu jujur juga kepada orang yang memang dicintai gitu. Jujur pada diri sendiri, oke, memang masih mencintai sosok itu, sangat membutuhkan sosok itu, akui
ya, itu melegakan hati setidaknya. Kemudian tidak ada salahnya mengekspresikan rasa cinta itu, dan ini juga bisa jadi pesan untuk kalian untuk mengapresiasi cinta yang datang untuk kalian. Jadi intinya seperti itu ya. Kompromi itu memang menjadi masalah dalam hubungan ini. Oke, itu saja dari kartu nomor 1. Kita langsung ke kartu nomor 2. Ingat ya, ini belum tentu resonate, dan kalau suka jangan lupa like dan share. Thank you, bye. Oke, untuk kartu nomor 2 ya, di sini ada Seven of Cups, ada The Devil, ada Queen of Swords, ada Ace of Swords, ada Three of Cups, ada Ace of Water atau Ace of Cup, ada Queen of Swords, ada Four of Wands ya. Oke, di sini ada Queen of Swords-nya 2 kali ya. Jadi kelihatan ada orang yang defensif di sini. Bisa juga kalian defensif, dan dia sendiri juga gengsi dan pride-nya tinggi gitu. Susah ya, seperti itu. Tapi sebenarnya orang defensif itu jelas punya alasan mengapa mereka defensif gitu ya. Setiap orang itu punya alasan kenapa mereka seperti itu, tuh punya alasan. Hanya saja kita maksudnya tidak semua orang bisa mengetahui alasan itu, jadi lebih baik menghormati pilihan mereka gitulah ya intinya. Tapi intinya di sini energi defensifnya cukup tinggi sih, dan itu yang menjadi penghalang hubungan kalian juga ya, blok di dalam hubungan kalian. Oke, kita langsung saja menuju readingnya. Di sini Seven of Cups. Kalau saya lihat, bagaimana sih kira-kira dia tanpa kalian atau mereka tanpa kalian? Mereka yang adalah orang yang kalian tanyakan di sini ya. Sebenarnya tanpa kalian, ini banyak ke arah romantic relationship pasti yang nanya ya. Tanpa kalian itu mereka itu sebenarnya punya banyak pilihan. Mungkin mereka ini juga ya gak susah lah ya, kalau mau cari pasangan sebenarnya gak susah gitu. Tapi kelihatan di sini mereka itu punya banyak pilihan. Tanpa kalian sebenarnya sih di sekeliling mereka itu banyak gitu. Jadi apakah sepi? Tapi sekeliling mereka sih tidak sepi gitu. Tanpa kalian itu sebenarnya ya kelihatannya harusnya baik-baik aja ya, tapi ternyata dalamnya tidak seperti itu. Makanya kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Di situ ada kartu The Devil. Jadi passionnya mereka, obsesi mereka itu masih terikat sama kalian. Itulah kenapa saya bilang kalau dari mereka sendiri pilihannya itu banyak, tanpa kalian pun mereka punya banyak pilihan. Cuman kemungkinan dari semua yang ada itu tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka seperti kalian lah intinya. Kalau kalian itu sudah cukup memenuhi ekspektasi mereka, jadi itulah kenapa mereka itu sudah terikat hati pikirannya sama kalian. Di situ ada The Devil, bahkan udah cenderung ke arah obsesi untuk mendapatkan kalian ya. Tapi di situ ada Ace of Cups, jadi perasaannya sama kalian itu sebenarnya tulus juga. Memang ada passion, ada obsesi, tapi ada cinta yang tulus juga untuk kalian gitu ya. Ya, jadi cintanya itu tulus tadi ya saya bilang. Jadi campur ya, perasaan mereka itu sebenarnya campur sama kalian. Lengkap sih menurut saya. Memang untuk untuk hubungan yang untuk hubungan yang bisa terus membara gitulah ya, bahasanya membara. Saya mau bilang langgeng, tapi masalahnya bukan langgang juga, tapi hubungan itu tetap saling membuat jatuh cinta lah. Intinya hubungan ini itu hidup terus sebenarnya. Yang membuat hubungan itu hidup terus itu ada di sini unsurnya. Jadi ada cinta, ada passion di situ. Terus ini juga udah ke arah obsesi. Cuman apakah unsur itu adalah kunci hubungan itu langgeng? Itu nggak juga loh. Karena kalau passion terlalu besar, cinta yang terlalu besar tapi tidak bisa kontrol ya, itu justru berbahaya ya kan.
Jadi semacam kayak sebuah negara itu kalau punya banyak kekayaan budaya gitu, itu sebenarnya bisa dibilang kelebihan. Iya, kelebihan ya, kaya sama budayanya eksotik gitu ya, indah gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi permasalahan yang serius kalau tidak bisa kontrol perbedaan, ya kan? Seperti itu. Dalam hubungan ini pun begitu ya. Sebentar ya. Oke, sorry guys. Jadi tadi ada yang mengganggu gitu. Oke, jadi videonya agak terpotong ya. Ya, terpotong beberapa kali. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, ya itu tadi, negara itu ya kalau beraneka ragam isinya, budayanya, yaitu indah memang kelebihan ya. Tapi itu juga bisa jadi masalah kalau memang tidak bisa um, menghandle perbedaan. Nah, kalian juga gini, kalau kalian saking cintanya, saking sayangnya, terus akhirnya terlalu posesif, cemburuan, nggak percaya, nggak tenang. Nah, itu jadi masalah baru kan dalam hubungan gitu. Nah, itu juga bisa jadi berbahaya gitu ya untuk kelanggengan hubungan gitu. Itu sih masalahnya. Oke, dan seperti apa sih mereka tanpa kalian? Ya, mereka sulit ya untuk move on dari kalian kalau yang saya lihat di sini. Tapi mereka pun melihat kalian itu sosok yang cukup defensif sehingga mereka mau kembali itu udah mereka itu pride-nya tinggi, terus mereka mau kembali itu mereka juga ragu-ragu ya. Ragu-ragunya karena takut gitu, tapi bukan berarti mereka mau mundur, enggak, mereka masih ingin mencoba untuk dekat sama kalian gitu, tapi gimana ya caranya gitu, itu yang menjadi pertanyaan mereka, apalagi melihat kalian itu cukup defensif, dingin, powerful, terus kayaknya udah menutup pintu gitu kan, tapi sebenarnya ini bisa vice versa sih ya, cuman gini, sebenarnya seseorang bisa bersikap seperti itu kan ada alasannya ya. Mungkin sudah banyak hal terjadi di antara kalian sebelumnya yang membuat kalian, di antara kalian berdua lah ya, yang akhirnya membuat salah satu orang di sini kecewa. Dan karena itu sudah terjadi beberapa kali dan itu melelahkan sehingga seseorang itu yang kecewa itu menjadi defensif, itu juga bisa jadi. Karena ini general reading, jadi masalahnya tidak bisa dibahas di sini satu-satu karena setiap orang pasti punya spesifikasi masalahnya yang berbeda-beda, oke? Jadi intinya itulah. Mereka melihat kalian tuh cukup defensif, akhirnya mereka juga agak takut untuk kembali sama kalian, untuk mencoba mendekati kalian, untuk mencoba membuat pendekatan atau langkah lah ya. Tapi koneksi jiwanya itu sama kalian itu belum putus. Pikirannya pada kalian itu sudah terpaku gitu. Jadi masih sulit untuk move on dari kalian walaupun dia melihat banyak pilihan di sekelilingnya gitu. Tapi tetaplah yang mereka pikirkan itu adalah kalian gitu ya. Terus di situ ada Three of Cups, Ace of Cups. Jadi saya bisa membaca kemungkinan besarnya ya. Oke, guys, maaf ya, karena ini saya harus pause beberapa kali gitu karena ada suara berisik gitu, anak-anak teriak-teriak gitu. Oke, sebenarnya saya sih bukan yang saya suka sama anak-anak, tapi tergantung anak-anaknya ya. Kalau maksudnya terlalu teriak-teriak berisik itu, aduh, pusing juga ya. Sebenarnya kalau orang tuanya juga paham ya untuk mengingatkan anaknya agar tidak terlalu berisik atau teriak-teriak gitu kan mending ya. Tapi masalahnya nggak semua orang tua itu sadar gitu, kayaknya dianggap hal yang biasa. Ya kalau dibiarkan jadinya biasa gitu kan, cuman bisa jadi orang-orang di sekitarnya itu nggak nyaman gitu kalau terlalu teriak-teriak gitu. Ya kan, harusnya sih orang tuanya yang apa ya, yang cukup inilah ya, peka lah ya untuk mengingatkan anak-anaknya, karena kasihan juga dong orang-orang di sekitarnya yang terganggu banget gitu. Gitulah. Tapi bukan berarti saya nggak suka anak-anak ya. Maksudnya saya juga dulu waktu kuliah dan sempat ada KKN itu ngajar anak
anak TK ya, dan anak TK-nya menurut saya pintar-pintar sih. Mereka itu aktif, cuman kooperatif gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan hiperaktif, itu nggak ada masalah. Tapi mereka itu kooperatif dan pintar gitu. Sekali dikasih tahu, em, paham gitu loh. Maksudnya mendengarkan gitu. Jadi ya emang tergantung anak-anaknya ya. Kalau terlalu sering teriak-teriak gitu ya, sampai satu kompleks denger itu kan, entahlah itu orang tuanya gimana. Oke, sorry ya. Kita lanjut aja ke tarot reading ini. Jadi tadi saya udah bilang Three of Cups dan Ace of Cups di situ. Jadi pasti, ya pasti, kemungkinan besar lah ya. Saya nggak mau bilang pasti karena itu kan vonis ya. Saya tidak mau memberikan vonis. Tapi intinya kemungkinan besar dia atau mereka itu akan kembali sama kalian. Ya walaupun kalian cukup kelihatannya defensif di sini, dan di sini ada Ace of Sword ya. Jadi di kartu ini sebenarnya mereka itu juga serius banget sama kalian. Jadi memang saat mereka kembali, mereka nggak mau basa-basi lagi, mau langsung to the point. Mereka mau apa dalam hubungan ini, yaitu mau keseriusan gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Apalagi di sini ada Four of Wands. Jadi kemungkinan ya yang mereka inginkan itu adalah komitmen pernikahan gitu ya. Jadi saat mereka kembali, lihat saja pembicaraannya kemungkinan langsung ke arah itu, langsung ke poin itu gitu. Karena sepertinya perpisahan kalian ini cukup lama gitu ya. Ya lama itu relatif, tapi ya itu cukup menguras emosinya juga, menguras energinya juga, karena dengan passion dan obsesi yang cukup tinggi sama kalian, dan mereka juga cinta sama kalian gitu, terus terpisah, terus komunikasinya off seperti itu gitu. Itu cukup itu cukup membuat hari-hari mereka itu jadi muram gitu loh, atmosfernya gelap gitu. Jadi intinya mereka pun udah nggak mau basa-basi lagi. Kalau mereka punya kesempatan untuk masuk ya melalui celah yang mana, atau bisa segera masuk saat pintu itu ada ada celah terbuka gitu, saat mereka punya kesempatan, mereka ingin langsung masuk dan langsung menghadirkan pembahasan yang serius untuk hubungan kalian itu ya. Itu yang saya lihat di sini. Kemudian kita ke oracle-nya. Nah, di sini masalahnya itu adalah hati, perasaan. Jadi gimana ya? Pilihan sih banyak gitu. Tapi kalau memang perasaannya hanya terikat untuk kalian, gimana dong? Nah, itu yang susah ya. Jadi di sini masalahnya hati, bukan apa-apa, hati, perasaan gitu ya. Kemudian ini di kartu ini kalau yang saya lihat sih ini lebih pada selama kalian berpisah pun mereka itu terus terbayang-bayang kalian gitu. Jadi bisa dipastikan, nggak dipastikan gitu juga ya. Kemungkinan besar kayaknya sulit satu hari aja tanpa memikirkan kalian gitu. Bukan berarti mereka mau memikirkan kalian ya, kadang mereka juga inginnya move on, inginnya nggak memikirkan kalian, tapi sulit, sehari aja sulit kalian itu tidak terlintas di pikirannya. Itulah intinya kira-kira. Jadi mereka tuh bahkan selalu membayangkan saat sudah bersama kalian, saat kalian kembali lagi bersama, kira-kira kalian melangkah ke arah mana, itu mereka udah membayangkan ke arah situ. Nah, kemudian di sini ini kemungkinan adalah hal yang ingin mereka sampaikan untuk kalian. Betapa mereka mencintai kalian gitu. Itu saja dari kartu nomor 2 ya. Jadi tanpa kalian ya, kalau dilihat dari luar sepertinya tidak ada masalah, tapi ternyata dalamnya tidak seperti itu, karena pikiran dan hatinya sudah terpaku sama kalian, walaupun banyak pilihan di sekelilingnya itu aja. Dan kemungkinan mereka akan kembali sama kalian itu aja ya. Kembali sama kalian, tapi terserah kalian mau menerima atau enggak itu. Kembali itu bukan berarti kalian harus bersama, tapi mereka sih akan kembali pada hidup kalian, akan masuk lagi ke hidup kalian,
dan terserah kalian mau menerima atau enggak, tapi ya kemungkinan sih sebagian besar ini ke arah serius ya kalau yang saya lihat ya, karena salah satu orang itu sudah sangat obsesi sekali gitu. Jadi dia atau mereka itu rela bahkan untuk berkompromi, untuk melakukan apa saja agar bersama kalian. Itu sih kalau yang saya lihat. Oke, kita langsung ke kartu nomor 3 ya, ini nomor 2 ya. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Bye. Oke, untuk kartu nomor 3 ya. Di sini yang memilih kartu nomor 3, kalau yang saya lihat di sini, orang yang kalian tanyakan kemungkinan adalah tipikal orang yang mereka itu harus merasa sakit dulu, merasa benar-benar merasa kehilangan dulu ya. Merasa kehilangan itu artinya mereka sudah kehilangan dulu dan mereka merasakan itu, rasa sakitnya gimana, nggak enaknya gimana, baru mereka sadar gitu. Baru mereka sadar bahwa mereka sudah melewatkan kesempatan. Nah, ini mungkin tipikal orang yang seperti itu, mungkin ya, karena ini general reading dan ini bisa vice versa juga sih. Oke, kalau yang bisa dilihat di sini, ini ada kartu The World, ada Prince of Swords, ada Three of Wands, ada Ten of Cups, ada The Empress, Ace of Swords, Eight of Pentacles, ada Five of Pentacles. Oke. Jadi seperti apa sih kira-kira mereka tanpa kalian gitu? Nah itu dia. Mungkin sebelumnya itu mereka merasa bisa-bisa aja lah ya tanpa kalian, biasa aja gitu. Tapi begitu melihat kalian bersama orang lain, kalian benar-benar sudah tidak bisa dijangkau atau sulit dijangkau gitu. Nah itu, di situ mereka baru tersadar gitu bahwa mereka cukup melewatkan banyak waktu gitu atau banyak kesempatan. Jadi mereka itu sepertinya melihat kalian itu ya ternyata kalian itu bisa jadi dunianya ya gitu. Kalian itu sudah cukup ideal untuk menjadi partner mereka gitu. Dan saat menyadari hal itu sebenarnya mereka ingin memulai sesuatu yang baru sama kalian, membangun sesuatu yang baru sama kalian, dan mereka pun merasa ingin mengupayakan atau memperjuangkan hubungan itu gitu. Tapi masalahnya apakah itu disadari saat sudah terlambat atau belum gitu kan? Saat mereka mau atau siap memperjuangkan hubungan itu tapi kalian sudah bersama orang lain gitu. Ya itu udah terlambat sih sebenarnya ya. Iya kan, mau gimana, mau memperjuangkan dengan cara apa ya, membuat hubungan orang lain berantakan gitu ya, itu sebenarnya nggak tepat juga. Kalau memang seharusnya kalau memang dia merasa kalian itu penting, ya sudah sebelum itu terjadi, sebelum kalian bersama orang lain gitu ya, ya harusnya silahkan diperjuangkan gitu kan, bukan menunggu orang yang dicintai itu sudah bersama orang lain lalu mau mengacak-acak hubungan yang sudah terbentuk itu. Nah itu agak egois juga sih sebenarnya ya. Ya, yang fair aja lah. Maksudnya kalau memang gini, ada kata-kata bagus nih ya. Katanya hubungan yang menyenangkan, hubungan yang membahagiakan itu tidak akan tidak usah takut akan hancur gitu ya. Ya benar sih. Kalau pernikahan itu membahagiakan, harusnya tidak ada yang bisa menghancurkan itu. Ya kan? Kalau itu membahagiakan. Ketika ada salah satu orang yang tergoda untuk apa namanya? Untuk bersama orang lain di luar sana, itu kan artinya kebahagiaannya dipertanyakan gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau hubungan itu tidak kelihatan kayak tidak membahagiakan juga bukan berarti harus menyalahkan diri sendiri bahwa itu pasti karena dia kurang sebagai pasangan, kurang baik sebagai pasangan. Gak juga sih, kan kita harus lihat masalah itu lebih objektif lagi gitu loh ya kan. Oke, itu terlalu umum kalau dibahas di sini ya, itu untuk masalah itu untuk pembahasan yang spesifik aja. Maksudnya
Kalau mau membahas spesifik soal itu langsung sama yang mengalami saja ya, karena ini kan pembacaannya terlalu umum dan banyak banget gitu ya. Intinya gini, mereka tanpa kalian ya, saat mereka sudah melihat kalian bersama orang lain sih, di situ baru mereka dapat trigger ya, terpancing untuk memperjuangkan kalian gitu. Nah, bingung kan kayak gitu. Kelihatan di sini effortnya besar sih gitu. Jadi kalau mereka tanpa kalian sih gini. Sorry bentar. Maaf ya guys. Sorry, tadi saya terganggu sama suara anak-anak yang teriaknya tuh kenceng banget loh. Saya nggak ngerti tuh pita suaranya gimana. Ya kalau teriak ya oke lah ya. Cuman kalau harus satu kompleks denger itu gimana gitu. Ya harus saya ulang lagi gitu, bahwa harusnya orang tuanya lebih peka gitu loh untuk mengingatkan anak-anaknya biar mengecilkan suaranya gitu. Hiperaktif teriak sih oke, cuman teriaknya itu kalau sampai mengganggu tetangga kan kasihan juga tetangga-tetangganya gitu ya. Ya masalahnya orang tuanya peka nggak sih gitu. Anak-anaknya sih mungkin nggak, masih belum tahu ya, namanya juga masih kecil, tapi kalau orang tuanya mau mengingatkan kan itu sedikit-sedikit jadi belajar gitu loh. Jadi tadi saya harus pause videonya karena memang terganggu, suaranya kenceng banget. Oke, kita kembali lagi ke fun reading ini. Saat saat kalian itu nggak bersama mereka ya, maksudnya mereka kan jadi ribet juga nih gara-gara bahas masalah tadi. Oke, relax. Jadi saat kan mau ngomong tahu-tahu muncul suara anak-anaknya lagi, sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Maaf tadi saya potong videonya. Jadi gini ya. Aduh. Oke, jadi kalian itu di matanya dia itu ya sosok yang sebenarnya udah cukup ideal gitu. Saat mereka melihat kalian atau bertemu kalian, menemukan kalian, mereka itu semacam menemukan the one gitu. Mereka merasa sudah menemukan the one gitu ya. Tapi saat mereka tidak bersama kalian ya, tapi mereka belum melihat kalian bersama orang lain gitu. Itu mungkin ya oke sih, memang ada rasa kehilangan, tapi kelihatannya nggak terlalu besar juga gitu. Mereka pun kelihatan masih fokus sama hidupnya sendiri, tujuannya sendiri, gitulah intinya. Tapi begitu mereka melihat dan tahu kalian sudah bersama orang lain, nah ini masalahnya. Di situ mereka punya trigger. Apalagi kalau kalian itu dalam satu lingkungan yang sama. Ya, terserah, mungkin pertemanan kalian sama, atau ada pertemuan lingkungan atau pertemanan atau acara sosial yang sama ya, yang bisa mempertemukan kalian gitu, atau circle kalian yang masih sama gitu. Intinya kalian masih bertemu dia gitu, dan dia melihat kalian sudah sama orang lain gitu. Nah itu jadi triggernya, jadi trigger atau stimulan lah ya, trigger untuk mereka ya, itu yang membuat mereka jadi ingin mendapatkan kalian gitu. Jadi orang kayak gini tuh memang harus dipancing lewat visual sih. Ya kan, mereka harus lihat dulu baru mereka terpancing gitu ya, seperti itu ya. Itulah intinya. Jadi saat mereka melihat kalian sudah tidak bersama mereka dan melihat kalian bersama orang lain, di situ ada usaha mereka yang kelihatan cukup besar untuk bisa masuk dalam hidup kalian. Sebenarnya mereka tuh menginginkan ya, di sini ada Ten of Cups ya. Ini adalah harapan mereka. Harapan mereka untuk punya keluarga sama kalian, membangun sesuatu sama kalian, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun sesuatu lah ya, impian, mimpi, terserah itulah ya, intinya gitu. Nah di sini ada Five of Pentacles, jadi kelihatan bahwa mereka harus melalui masa kehilangan yang berat dulu
dan itu harus dipancing dengan visual. Jadi mereka melihat sendiri dan tahu sendiri kalian sudah bersama orang lain gitu. Nah, itu yang membuat mereka itu runtuh gitu. Ada perasaan kehilangan yang besar, yang cukup emosional juga gitu. Yang membuat mereka jadi apa ini? Prince of Sword. Jadi cenderung apa? Memaksakan untuk mencari celah masuk dalam hidup kalian gitu. Itu yang harus diwaspadai. Itu hati-hati. Seperti itu ya. Oke, nah, kita masuk ke oracle-nya. Nah, di oracle ini sih lebih menjelaskan bahwa pada akhirnya aja waktu itu yang akan menyadarkan mereka, waktu dan keadaan ya. Seiring berjalannya waktu, keadaan berubah gitu ya. Dan disitulah mereka baru tersadar bahwa mereka harus kembali pada hal yang memang mereka cintai, sosok yang mereka cintai dan mereka inginkan. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah saat mereka menyadari itu waktunya sudah terlambat atau belum gitu kan? Ini ada nah di sini sebenarnya semacam kayak saran gitu ya, saran untuk ya sudah, kalau memang ada rasa itu silakan dibawa ke permukaan, diekspresikan gitu ya, diterima. Maksudnya gini, ketika mungkin ini situasinya gini lah ya, orang ini itu mencintai orang yang kalian tanyakan di sini ya, mereka itu mencintai seseorang ya, cuman mereka cukup denial, mereka gengsi atau pride-nya tinggi untuk mengakui itu. Nah gitu. Nah di sini tuh sebenarnya dikasih masukan bahwa biarkan saja perasaan itu ke permukaan, tunjukkan, ekspresikan, terima kalau memang perasaan itu ada gitu. Karena kalau mau dimanipulasi terus, pada akhirnya juga orang itu akan berada pada titik mengakui juga, oh ya memang mencintai orang ini, menginginkan orang ini gitu. Itu jadi hanya masalah waktu aja gitu. Seberapa besar upaya untuk memanipulasi perasaannya sendiri, pada akhirnya dia tidak bisa membohongi diri sendiri. Itulah prinsipnya. Oke. Nah, ini masalahnya. Ya, kalau di kartu ini yang saya lihat, ini sebagian dari orang di sini ya. Orang yang ditanyakan terutama itu menyadari perasaannya. Sebenarnya dia sudah menyadari sih, cuman dia berada pada titik bersedia mengakui dan menginginkan orang itu berada pada titik itu di saat waktu yang udah gak tepat lagi gitu. Bisa jadi orang yang dia inginkan itu sudah bersama orang lain, udah punya kehidupannya sendiri gitu. Nah di situ dia semakin sulit juga untuk mengambil kesempatan gitu. Saat dia sudah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, saat dia mau mencari kesempatan itu lagi, itu udah sulit. Tidak selalu kesempatan itu tersedia gitu. Oke, tidak selalu kesempatan yang sama itu tersedia. Dan ini juga bisa menjelaskan tentang situasinya saat ini, bahwa mungkin dia itu juga sebenarnya ingin masuk dalam hidup kalian tapi bingung lewat jalan mana gitu, sehingga dia bingung dia bingung mau memilih jalan yang mana, bagaimana caranya masuk ke hidup kalian, bingung mau minta tolong siapa gitu. Nah di sini lebih ke di sini sih disuruhnya minta pertolongan ya, minta tolong pada orang lain atau siapapun yang punya akses gitu, intinya gitu. Disuruh minta tolong kalau memang dia merasa sulit untuk masuk, sedangkan dia ingin mencoba masuk dalam hidup seseorang gitu, atau ingin membuka komunikasi lah tapi bingung, nggak tahu caranya bagaimana. Nah di sini coba cari pertolongan gitu, dimintanya sih seperti itu. Saya nggak ngerti ya, karena masalah orang kan beda-beda. Iya bisa aja saya bahas di sini tapi terlalu panjang, masalahnya beda-beda dan ini general reading, tapi seharusnya ada jalan gitu, cuman masalahnya mau nggak melewati jalan itu ya kan. Misalnya di situ nggak ada jalan tol ya, adanya jalan yang becek,
berbatu, terjal, lubang-lubang gitu. Tapi masih ada jalan kan. Masalahnya mau nggak melewati jalan itu. Seberapa penting sih destiny ya. Seberapa penting intinya tujuannya dia. Seberapa besar keinginan dia sampai ke situ. Kalau besar banget seharusnya dia rela untuk melalui jalan itu. Tapi kalau keinginannya tidak sebesar itu ya mungkin dia malas juga lewat jalan yang buruk itu tadi gitu ya kan. Intinya kemungkinan sih seharusnya ada jalan. Masalahnya dia mau tidak lewat jalan itu. Menyadari tidak jalan itu gitu. Oke, kalau dia merasa stuck ya, kalau memang perlu pertolongan silahkan minta tolong. Nah di sini diminta, bukan diminta sih, semacam dikasih saran kalau mau ya, terserah mau apa enggak. Silahkan minta pertolongan kalau butuh gitu lah intinya ya. Oke, jadi itu aja. Jadi poinnya di sini adalah kalau memang perasaan itu ada, silahkan diakui. Karena kita tidak bisa terus-terusan membohongi diri sendiri gitu. Membohongi diri sendiri itu bukan jawaban gitulah ya. Oke, ya itulah intinya. Oke, kita sampai situ saja pembahasannya di sini. Kita ketemu lagi di Fantaro Trading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Dan saya minta maaf ya kalau tadi harus terpotong-potong videonya. Oke ya, bye. Oke, untuk kartu yang terakhir, kartu nomor 4. Ya. Kalau yang saya lihat di sini, ya kita sebutkan dulu kartunya ya. Di sini ada Three of Pentacles, ada Six of Pentacles, ada Prince of Cups, ada Page of Pentacles, ada Eight of Cups, High Priestess, Four of Cups, Queen of Cups. Ya. Oke. Kalau yang saya dapat pesannya dari sini ya, ada salah satu pihak di sini. Ini kan bisa vice versa, bisa kalian, bisa dia. Oke, bisa orang yang tanya, bisa orang yang ditanyakan. Yang saya tangkap di sini ada salah satu pihak yang dia itu fokus sama pencapaian hidupnya, ya. Fokus sama tujuan hidupnya yang berkaitan soal finansial, materi, atau pencapaian hidup yang lain di luar love life, di luar romance, oke? Ya, sehingga ada pihak lain yang merasa terabaikan gitu. Mungkin orang tersebut ya, orang yang fokus sama pencapaian hidupnya tadi mungkin memang merasa itulah prioritasnya, dan orang yang lain, pihak yang lain itu kelihatannya memang jadi tidak dianggap prioritas juga dalam hidupnya ya gitu. Oke, dan kalau yang saya lihat di sini seperti apa sih kira-kira mereka tanpa kalian ya. Ini bisa vice versa ya, bisa energinya terbalik, tapi saya baca kemungkinan besar dari pihak merekanya ya. Oke. Kemungkinan ya mereka itu tadi fokus sama hidupnya ya, sama pencapaian hidupnya. Bagaimana untuk sukses versi mereka. Nah, itu mereka fokus di situ. Rencananya sih kalau mereka sudah merasa cukup sukses di situ, mereka baru datang gitu. Datang dan bisa jadi serius juga. Tapi intinya mereka datang dan barulah membahas soal percintaan gitu. Barulah mereka menyediakan sebagian waktu dan pikirannya untuk percintaan gitulah intinya, saat mereka sudah merasa cukup sukses gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada kemiripan juga dengan kartu sebelumnya sih. Jadi intinya saat mereka fokus sama apa tujuan hidupnya atau pencapaian hidupnya yang lain gitu, dan seperti mengabaikan pihak lainnya gitu. Nah di sini kalau itu terlalu lama waktunya gitu, terlalu lama merasa terabaikan, nah sehingga ada orang yang akhirnya berusaha move on, berusaha
memulai hidupnya lagi dengan orang lain bisa jadi, atau intinya memulai hidupnya tanpa orang yang sudah mengabaikan dia gitu. Nah, saat sudah terlalu lama waktunya dan sudah sampai pada fase itu, nah orang yang tadi fokus sama pencapaian hidupnya di luar percintaan tadi, nah itu harus hati-hati. Hati-hati karena bisa jadi dia sudah kehilangan kesempatan gitu ya. Gitu. Ya, pada dasarnya hidup itu memang tentang konsekuensi ya. Saat kita sudah membuat sebuah pilihan, kita harus konsekuen juga terhadap resikonya. Saat kita pergi untuk memprioritaskan hal lain, terus mengabaikan seseorang yang kita cintai mungkin, atau orang yang sebenarnya kita punya perasaan juga sama mereka, walaupun mungkin perasaan itu belum terlalu besar gitu ya. Tapi kita sudah membuat keputusan untuk hanya fokus pada pencapaian hidup materi finansial semacam itu, ya resikonya kita bisa jadi kehilangan orang yang kita cintai itu gitu, kalau kita mengabaikan dia. Jadi memang hidup itu konsekuensi ya, tentang konsekuensi. Ini bukan masalah benar atau salah jadinya, tapi bagaimana kita menerima konsekuensi dari pilihan kita, itu aja. Kalau kita tidak bisa menerima atau menjalani konsekuensi itu, kita salah. Tapi kalau selama kita masih berani dan mau menjalani konsekuensi itu, mau menerima konsekuensi itu, sebenarnya ya tidak bisa disalahkan juga ya. Intinya salah dan benar itu juga relatif sih. Jadi intinya setidaknya orang itu konsekuen lah intinya, kalau dia mau menerima konsekuensinya gitulah ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hatilah ya. Kalau memang benar-benar mencintai menginginkan dia, ya cobalah untuk membangun komunikasi. Kalau memang dia juga bisa diprioritaskan, ya kenapa tidak gitu ya. Diprioritaskan juga, cuman hanya semacam coba untuk berkompromi lah dengan waktu kayak gitu. Tapi kalau benar-benar diabaikan, nah hati-hati karena kesempatan yang sama itu tidak selalu ada lagi gitu. Entah sudah melewatkan berapa kesempatan, tapi jangan berharap kesempatan yang sama itu akan selalu hadir loh ya. Oke? Hati-hati itu. Tes apalah ini namanya, tes masuk perguruan tinggi negeri aja kan kalau di Indonesia ada batasnya ya, maksimal kalau nggak salah 3 tahun dari lulus SMA atau sederajat lah intinya ya kan. Jadi hanya memiliki kesempatan di kurun waktu itu ya, jadinya kesempatan itu tidak selalu hadir lagi, ya tidak selalu ada lah, oke? Tidak selalu available. Jadi hati-hati, semua ada kadaluarsanya, oke? Ada batas waktu lah intinya, oke? Yaitu kalau mau masuk S1 ya kalau nggak salah ya. Kalau S2 mah ya terserah sih ya. Oke, itu aja lah. Itu contoh aja sih. Jadi seperti itu. Seperti apa kira-kira mereka tanpa kalian? Ya, saya udah bilang mereka menikmati apa ya? Menikmati passionnya di luar sana. Pekerjaannya, apa yang menjadi passionnya ya, bidang yang menjadi passion mereka itu mereka nikmati sampai mereka menikmati juga hasilnya gitu. Jadi mereka nyaman dan passionate juga menjalani itu sampai mereka pada titik yang mereka anggap cukup sukses gitu. Seperti itulah, gitu sih. Kelihatannya memang baik-baik aja ya gitu, tapi ketika mereka teringat sama kalian dan merasa kehilangan cintanya, nah di situ baru perasaan itu berubah gitu. Ternyata tidak sebaik-baik itu ya. Di sini ada Four of Cups, jadi ada kekecewaan, ada penyesalan sepertinya ya. Kenapa kok menyia-nyiakan waktu itu gitu ya. Seperti itu ya. Iya, di sini kalau yang saya lihat sih satu sosok itu fokus sama hidupnya sendiri. Sosok yang lain mungkin sudah sempat menunggu, tapi pada akhirnya dia merasa
dia tidak mungkin harus menunggu terus, hidupnya dan waktunya juga sudah cukup, hidup dan waktunya juga berharga gitu, hanya untuk menunggu orang lain yang mengabaikan dia, sehingga dia memilih pergi, ya, pergi membangun hidupnya, ya, membangun dirinya dari dalam, jadi high priestess, ya, orang yang lebih spiritual, lebih dewasa, lebih fokus dalam hidupnya, langkah hidupnya gitu ya. Nah, dia mau membangun lah, intinya mau membangun hidupnya biar bahagia, damai, stabil gitu, tidak hanya berkutat pikirannya pada orang lain yang dia pikir sudah mengabaikan dia gitu. Nah, pada akhirnya orang ini, ya, orang yang kelihatannya mengabaikan tadi itu akan menyesal. Tapi penyesalan itu jelas pasti datangnya ya belakangan gitu ya. Kalau di awal itu namanya bukan penyesalan, tapi dia sudah aware gitu ya. Tapi kalau di akhir setelah ada reaksi, nah yaitu penyesalan. Ya, aksi sama dengan reaksi. Oke, ya gitu. Nah, kalau di oracle-nya di sini, oke. Nah, di sini tuh semacam kayak ada satu fase saat orang ini kembali. Bisa jadi orang yang kalian tanyakan di sini ya, yang seperti itu. Dan pihak lain itu sudah memutuskan untuk move on. Nah, di sini diuji apakah orang yang sudah kecewa tadi, ya, orang ini yang sudah kecewa tadi mau memberikan kesempatan lagi, mau berbesar hati untuk memberikan pengecualian untuk sosok yang di depannya yang datang kembali untuk meminta kesempatan gitu, karena sadar bahwa dia sangat mencintai orang ini gitu. Nah, di situ diuji nanti, ada waktu ada waktu untuk ujian itulah, fase itu. Oke, nah di sini diuji lah orang yang sudah kecewa ini karena merasa diabaikan ini, ya. Diuji apakah dengan cintanya dia rela untuk memaafkan dan kembali atau rekonsiliasi. Ya, tapi itu pilihan ya. Maksudnya memaafkan itu bukan berarti memang harus kembali juga sih. Oke, terserah kalian, terserah orang yang mau menjalani, ya. Oke, tapi intinya di sini menjelaskan bagaimana cinta itu bisa membantu untuk menyembuhkan luka di masa lalu. Oke. Lalu membuat sosoknya jadi merasa nyaman sama dirinya sendiri, berdamai sama keadaan, mencintai dirinya sendiri, lalu melihat bahwa dirinya itu berharga, maka harus tetap dijaga dan diangkat ke atas gitu. Apapun yang terjadi, bagaimana dia tetap bisa mengangkat dirinya gitu. Gitulah intinya ya, karena dia harus sadar dulu bahwa dirinya berharga gitu. Nah, di sini ini memang perlu adanya cinta untuk dirinya sendiri, bisa juga dari sosok lain yang hadir dan bisa memberikan cinta itu juga, yang bisa jadi healing buat dia gitu lah intinya ya. Nah, express love through gift, ya, pemberian walaupun hanya kecil gitu, tetapi itu bisa diapresiasi gitu. Itu kan bentuk ketulusan, bentuk kepedulian. Maksudnya pemberian itu memang tidak harus indikasi tulus ya, cuman intinya gini loh, tidak harus menunggu untuk bisa memberi sesuatu yang besar, tapi kalau bisa menunjukkan merepresentasikan perasaannya itu lewat pemberian dari hal kecil pun gak ada masalah gitu. Kalau memang itu tulus, pesannya tuh bisa tersampaikan. Kalau orang yang dihadapannya itu orang yang layak untuk dia pasti bisa menghargai pemberian itu walaupun kecil gitu, bisa mengapresiasi itu. Oke? Tapi kalau dia tidak bisa mengapresiasi itu, tidak bisa mengapresiasi pemberian kecil yang sebenarnya tulus, pesan tulusnya itu tidak sampai, tidak bisa diterima, bisa jadi itu bukan orang yang tepat untuk diajak
tumbuh bersama gitulah ya intinya. Oke. Kemudian di oracle di sini, cintai dirimu sendiri. Siapapun dirimu ya, kalaupun ada orang yang mengabaikan dirimu, itu bukan berarti kamu tidak berharga ya. Orang itu punya hak, punya apa ya, punya kemampuan lah untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya lah ya. Jadi setiap orang itu punya hak, punya kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya, oke? Tetapi kalian juga punya hak ya, gimana ya? Sorry, kita ulang. Apapun yang dilakukan orang lain di luar sana, itu hak mereka memang ya. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri, pilihan hidupnya gitu. Tetapi itu bukan berarti indikasi kalian tidak berharga gitu ya. Jadi intinya, sorry sebentar. Jadi orang di luar sana, siapapun mereka itu bisa bersikap seperti apapun ya, bisa bersikap atau melakukan apa saja gitu ya. Cuman apapun yang mereka lakukan itu tidak apa ya, itu bukanlah nilai untuk kalian, ngerti nggak? Jadi orang bisa suka atau tidak suka sama kalian, orang bisa respect atau tidak sama kalian dengan sikap mereka gitu, tetapi bukan berarti itu adalah apa ya, itu adalah diri kalian. Ribet ya, sebentar saya lagi nyari kalimat yang oke. Nilai kalian itu tidak ditentukan oleh sikap orang lain. Nah itu oke. Ya seperti itu. Jadi setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya dan sikapnya, tetapi itu tidak mencerminkan diri kalian. Gimana ya? Ribet lagi kan. Intinya nilai kalian itu tidak ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kalian gitu ya. Sikap orang itu ya untuk dirinya sendiri gitu. Kalaupun kalian merasa orang itu tidak respect sama kalian gitu, tapi bukan berarti kalian tidak berharga kan? Ya kan? Berharga atau tidak itu bagaimana kalian menyikapi diri kalian sendiri sih sebenarnya ya. Orang bisa menghina kalian, orang bisa berbicara yang tidak benar tentang kalian gitu. Tapi itu kan ya mulut orang gitu, sikap orang itu memang area mereka, wilayah mereka gitu. Tetapi itu bukan kuasa mereka untuk menentukan kalian itu sebenarnya seperti apa gitu. Gitulah intinya, oke? Jadi seperti apapun pilihan dan sikap orang lain itu tidak ada hubungannya, yaitu intinya tidak ada kaitannya dengan nilai diri kalian gitu. Aduh pusing kan jadinya. Gitulah intinya. Oke guys, ngerti lah ya. Ya begitu. Jadi oke, itu aja lah intinya. Jadi jangan lupa untuk cintai dirimu sendiri. Itu kali pesannya yang ada di oracle ini ya. Tapi poinnya tadi udah dapat ya, bahwa kelihatannya memang dia baik-baik aja, fokus sama hidupnya, tapi akan ada masanya, waktunya dia nanti kecewa. Dia kecewa itu saat kalian sudah benar-benar move on dari dirinya sih, dari diri mereka gitu. Di situ baru dia merasa kecewa dan merasa kehilangan gitu. Seperti itulah ya kira-kira. Oke, itu saja tarot reading kali ini. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di fun tarot reading lainnya. Ingat ya, ini hanya general reading ya. Bye.